Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Nadia akan melakukan praktikum mengenai rangkaian penyearah. Sebelum kita melakukan simulasi atau praktikum, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari rangkaian penyearah. Jadi teman-teman, rangkaian penyearah itu merupakan suatu penerapan dioda. Sesuai dengan bentuk gelombangnya, sesuai dengan bentuk gelombang output, maka penyearah terdapat dua macam, yaitu setengah gelombang dan gelombang penuh. Rangkaian pemotong dan penggeser merupakan penerapan lain yang juga banyak digunakan dalam teknik pulsa. Penerapan dioda yang paling banyak dijumpai adalah sebagai penyearah. Penyearah di sini berarti mengubah arus bolak-balik AC menjadi searah DC. Penyearah paling sederhana adalah penyearah setengah gelombang, yaitu yang terdiri dari sebuah dioda. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke praktikum mengenai rangkaian penyearah. Nah, pada praktikum kali ini, kita akan melakukan 3 praktikum, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang, yang kedua mengenai rangkaian penyearah gelombang penuh, dan yang terakhir adalah rangkaian penyearah gelombang sistem jembatan penuh. Oke, kita langsung saja. Nah, baiklah teman-teman, untuk percobaan pertama kita akan melakukan praktikum mengenai rangkaian penyearah setengah gelombang. Sebelum kita melakukan praktikum, kita siapkan terlebih dahulu komponen-komponen yang akan kita perlukan dalam praktikum rangkaian penyearah setengah gelombang. Yang kita perlukan yang pertama itu adalah desain. Setelah itu kita cari dioda. Selain itu kita juga menggunakan resistor. Terakhir kita menggunakan ground. Oke. Setelah kita mencari komponen yang kita perlukan, kita rangkai terlebih dahulu komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Kita ambil misalnya setelah itu kita siapkan dioda di sini. Resistor juga. Resistor ini kita rotate ya. Setelah itu kita bisa rangkai dulu. Kita hubungkan dengan kabel. Nah, setelah kita hubungkan dengan kabel, kita juga gunakan ground ya. Groundnya kita letakkan di sini. Setelah kita letakkan ground, kita siapkan juga osiloskop. Nah, ini dia osiloskop. Lalu kita hubungkan channel A-nya untuk membaca sinyal input ke arah sini, dan channel B-nya untuk membaca sinyal outputnya. Letakkan di sini. Nah, setelah semua komponennya kita rangkai, kita ubah terlebih dahulu nilai bagian sini. Pada amplitudenya kita ubah menjadi 220 volt. Dan frekuensinya 50 kHz. Oke, setelah itu kita ubah nilai resistor. Nilai resistornya ini menjadi 10K. Oke, setelah semua komponen sudah disiapkan, kita bisa melakukan praktikum. Kita klik ini. Nah, teman-teman, bisa dilihat seperti inilah bentuk gelombang dari rangkaian penyearah setengah gelombang.
Nah, kita bisa geser seperti ini. Jadi bentuk gelombang yang dihasilkan pada setengah penyearah gelombang itu seperti yang ditampilkan di layar. Hal ini terjadi karena gelombang sisi negatifnya terhambat atau ditahan dan tidak dilewatkan. Jadi proses terbentuknya gelombang penyearah setengah gelombang ini adalah apabila dioda menerima sinyal positif gelombang AC, maka dioda dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari gelombang AC bisa melewati dioda dan yang bernilai negatif. Maka dioda dalam keadaan reverse bias, sehingga sinyal gelombang ditahan atau tidak ada dilewatkan oleh dioda. Untuk prinsip kerja dari penyearah setengah gelombang ini adalah bahwa pada saat sinyal yang berupa siklus positif, maka dioda mendapat bias maju, sehingga arus atau I mengalir ke beban atau RI, dan sebaliknya. Bentuk gelombang tegangan input atau VI ditunjukkan pada gambar, dan arus beban, arus yang mengalir terlihat pada gambar juga, bentuknya sudah searah atau satu arah, yaitu positif semua. Apabila arah dioda dibalik, maka arus yang mengalir adalah negatif. Nah, untuk percobaan yang pertama ini dihasilkan seperti pada layar. Oke teman-teman, untuk percobaan atau simulasi praktikum yang kedua itu mengenai rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, di sini kita memerlukan komponen-komponen berupa mesin, sudah kita cari tadi. Setelah itu kita menggunakan transformator. Nah, transformator yang kita gunakan di sini adalah tipe 2P3S. 2P3S. Yang ini. Klik OK. Setelah itu kita menggunakan dioda, resistor, dan ground. Sebelum kita melakukan simulasi, kita rangkai terlebih dahulu komponen-komponen yang kita gunakan. Oke, kita pasang resinnya di sini. Setelah itu transformatornya di sebelah sini. Setelah itu kita menggunakan dioda. Diodanya diletakkan di sini. Lalu kita menggunakan dua buah dioda ya teman-teman ya. Letakkan di sini. Selanjutnya kita menggunakan resistor. Rangkai semua komponennya di sini menggunakan kabel. Dihubungkan. Setelah itu kita hubungkan diodanya ke arah sini. Dihubungkan ke sini. Di sini kita hubungkan ke sini, lalu ke sini. Di sini kita pasang ground. Nah, ini dia ground, kita letakkan di sini. Nah, groundnya kita letakkan di sini, lalu kita pasang lagi groundnya di sebelah sini. Nah, dihubungkan dari sini ke sini. Nah, sama halnya kita ubah juga nilai dari amplitudonya sebesar 220 dan frekuensinya 50.
nilai resistornya tetap 10K. Lalu kita pasang osiloskop di sini. Kita hubungkan yang channel A-nya di sini. Ke sini ya teman-teman ya. Setelah itu channel B-nya untuk sinyal output-nya di sini. Nah, channel A itu digunakan untuk mencari atau membaca sinyal input. Pada channel B ini digunakan untuk membaca sinyal output. Setelah semuanya terangkai, seperti ini kita lakukan simulasi. Nah, terlihat gambar pada rangkaian penyeara gelombang penuh. Nah, gambarnya itu seperti ini. Hal ini dikarenakan gerbang sisi negatifnya terpotong, teman-teman. Jadi, proses terbentuknya penyearah gelombang penuh ini adalah saat tegangan input berada pada siklus positif atau gelombang input melewati dioda dan sebuah hambatan R, maka keluaran gelombang akan berbentuk deretan gelombang positif penuh dan gelombang negatif akan terpotong. Dan beginilah gambar dari rangkaian penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah gelombang sistem jembatan penuh. Yang kita perlukan di sini tetap menggunakan resin, menggunakan brush ya teman-teman. Klik OK, lalu kita gunakan kapasitor. Setelah menggunakan kapasitor, menggunakan resistor. Oke, kita rangkai terlebih dahulu teman-teman. Resinnya kita letakkan di sini, lalu kita ambil brush yang letakkan di sini. Nah, setelah itu kita menggunakan kapasitor. Kapasitornya itu kita letakkan di sini. Kita load. Lalu kita menggunakan resistor. Resistornya kita letakkan di sini. Oke, setelah semua komponennya ini kita hubungkan terlebih dahulu dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan. Setelah itu kita hubungkan ini ke sini. Kita hubungkan lagi ke kapasitor, hubungkan ke resistor. Yang bagian ini kita hubungkan lagi ke sini, teman-teman. Hubungkan ke resistor, lalu hubungkan ke kapasitor. Setelah itu kita menggunakan ground. Kita cari ground. Nah ini groundnya kita letakkan sama lurus dengan kapasitor di sini. Kita hubungkan lagi dengan menggunakan kabel. Nah setelah semua itu kita menggunakan untuk mengukur gelombangnya. Kita menggunakan osiloskop. Berikutnya kita hubungkan lagi channel A-nya. Channel A ini kita hubungkan di sini.
lalu channel B di sebelah sini. Nah, sama halnya seperti simulasi-simulasi sebelumnya, channel A itu juga digunakan untuk membaca sinyal input dan channel B digunakan untuk mengukur atau membaca nilai gelombang output. Kita ubah juga nilai dari amplitudenya 220, nilai frekuensinya 50. Setelah itu, ubah nilai resistornya 10 ke kapasitornya 0,1 mikrofarad. Oke, setelah semuanya terangkai, kita dapat melakukan simulasinya. Nah, untuk percobaan terakhir, seperti inilah bentuk dari gelombangnya, teman-teman. Jadi, gelombang ini bisa terjadi karena dihasilkan pada penyara gelombang sistem jembatan. Karena proses terbentuknya penyara gelombang sistem jembatan yaitu saat sinyal sinus pada siklus gunung atau titik A lebih positif atau lebih besar dari B, sehingga arus yang mengalir dari A menuju ke D1 dan D2 berada pada. Jadi teman-teman, seperti inilah bentuk dari gelombang yang dihasilkan pada rangkaian penyeara gelombang sistem jembatan penuh. Nah, proses terbentuknya gelombang penyearah ini atau penyeara gelombang sistem jembatan itu terjadi karena saat sinyal sinus pada siklus gunung, maka titik A lebih positif atau lebih besar dari B. Sehingga arus yang mengalir dari A menuju ke D1, lalu RL, dan akhirnya sampai di B. Saat siklus pada posisi lembah, maka titik B lebih positif atau lebih besar dari A, sehingga arus mengalir dari B menuju ke D3, lalu RL, D4, dan sampai di A, sehingga pada D1 dan D2 berada pada posisi reverse bias. Lalu saat siklus gunung, D3 dan D4 yang berada pada posisi reverse bias. Oke, teman-teman, untuk kali ini itulah simulasi praktikum mengenai rangkaian penyiaran dari Nadia. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam menyelesaikan praktikum-praktikum mengenai materi rangkaian penyiaran. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.